Halo Sobat Cuan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya, Mas Anton, investment spesialis dari PT Mira Aset Sekuritas Indonesia. Ya, pada kesempatan malam hari ini saya akan mencoba kembali mereview beberapa saham yang mungkin menarik untuk kita cermati pada perdagangan besok Senin tanggal 30 Januari 2023. Ya, seperti biasa sebelum saya mereview saham-saham tersebut, saya akan mereview pergerakan IHSG selama sepekan kemarin. Dan kalau kita lihat kemarin IHSG dalam minggu lalu itu naik lumayan signifikan ya. Terakhir kemarin naik tertinggi di harga 6.932 atau sempat tembus di atas 6.900 dengan kenaikan 0,98%. Dan kemudian untuk IHSG ditutup di 6.898 atau naik 34,16 poin atau 0,50%. Dan kalau teman-teman lihat IHSG secara trend channel, secara jangka menengah memang kondisinya masih cenderung downtrend ya. Namun kalau kita lihat perkembangan 2 minggu terakhir, ini kelihatan sekali IHSG mau keluar dari fase downtrendnya. Terlihat kemarin mencoba menembus trendline ini dengan naik di atas 6.900 walaupun akhirnya ditutup di bawah 6.900. Kalau kita lihat resistnya di sini secara terdekat. Nah, di sini kita lihat untuk resistnya di 6.900. Jadi kemarin menjelang closing memang ada tekanan jual sehingga IHSG turun di bawah resist ya. Menurut saya ini untuk kondisinya kurang bagus ya. Walaupun kalau kita lihat trennya secara short term memang lagi naik, cuman untuk candle terakhir kondisinya kemarin kurang bagus karena tutup di bawah 6.900. Namun kita optimis hari Senin besok IHSG masih bisa naik ya, walaupun mungkin setidaknya naik tipis. Syukur-syukur kalau dia bisa breakout di atas 6.900 kembali ya. Terus kemudian dilihat dari sisi MACD-nya, masih histogramnya masih positif, menunjukkan fase akumulasi dengan ditandainya barnya semakin tinggi ke atas, masih aman. Kemudian secara momentum RSI ini masih strong ya, masih ke atas, jadi masih aman ya. Oke, kita skip mengenai IHSG. Kita langsung bahas saham-saham yang akan kita review malam hari ini. Jadi yang pertama ada ACES atau S Hardware, kemudian ada SMRA, ada MNCN, ada GoTo, ada Slis, Waskita, Adi, dan Gula. Oke, yang pertama kita akan bahas saham ACES ya. Jadi kalau kita lihat memang ACES ini di tahun lalu 2022 penurunannya cukup parah, bahkan menurut saya sudah dari 2021 ya. Ini kita lihat terlihat grafik daily di 2021 bulan November itu tertingginya 1420 atau 1420, dan kemarin sempat turun di bawah 400 dengan low 392. Nah, kabar baiknya saham ini sudah nggak bikin new low lagi atau nggak bikin harga terendah baru. Dan kalau kita lihat ini sudah secara short term sudah membentuk higher high, higher low lagi. Nah, jadi kita lihat secara short term dia sudah menunjukkan naik tangga, dan kemudian kemarin memang sempat dia crossing ke atas moving average MA5 dan MA20, sempat crossing, kemudian turun lagi, dan ini akan crossing kembali. Dan pada perdagangan kemarin dia gagal menembus resist di 520 ya. Gagal resist 520, gagal ditembus. Akhirnya terkoreksi dengan closingnya di bawah 500. Namun kalau teman-teman amati di sini volumenya cukup signifikan ya. Jadi kenaikannya pada tanggal 26 mencapai 561% dan tanggal 27 mencapai 122%. Jadi
Kalau di tanggal 26 ini adalah volume dengan tingkat buyer yang lebih dominan, dan sedangkan di tanggal 27 ini walaupun volumenya naik tapi di sini ada indikasi penjualan juga yang besar. Nah, jadi beda kondisi ya. Jadi di sini volume naik, candlenya full dan lebih dominan investor buyer yang menguasai, sedangkan kalau yang tanggal 27 ini volume naik tapi ada juga dominan investor yang jual. Terlihat dengan candlesticknya ada ekor atau shadow di atas. Nah, namun kabar baiknya secara MACD di sini indikatornya dia masih positif. Nah, kalau kita lihat indikatornya masih positif berarti masih melanjutkan fase akumulasi. Jadi otomatis besok masih naik lagi secara MACD ya. Nah, secara momentum RSI ini masih bergerak naik ke atas. Jadi masih aman. Nah, kemungkinan besok akan profit taking wajar. Namun juga bisa di sesi selanjutnya dia akan naik. Jadi kemungkinan untuk ACES ini cenderung mix to higher ya. Jadi bergeraknya lebih volatil, bisa turun juga, bisa naik juga. Nah, di sini ada indikasi nanti kalau MA5 crossing dengan MA20, sikonya dia bisa ke atas lagi. Bisa juga dia akan koreksi seperti ini, membuat pijakan lagi, kemudian besoknya dia akan bikin pijakan lagi ke atas. Itu ya. Oke, jadi untuk ACES strateginya gimana? Nah, ACES ini teman-teman kalau semisal besok ramai lagi, volumenya bergerak di atas 500.000 lot, bahkan 1 juta ke atas, teman-teman bisa scalping dengan target kalau dia tembus 500, kita bisa entry lagi di 505 atau 500. Ataupun kalaupun dia turun, kalau volumenya masih rame, masih tinggi, teman-teman bisa jagain di sini ya, 478 ini supportnya. Nah, ini terdekatnya 484 dan 478. Teman-teman bisa buy on weakness di 484 atau 480 di dekat support. Nah, tapi kalau openingnya dia sudah rame, misalnya 500-nya ini udah ketembus, teman-teman bisa ambil di 505 dengan jual bisa di 505, 510. Pokoknya di bawah 520 deh kalau misalnya besok masih rame. Karena 520 ini adalah resisten kuat. Itu ya. Dan sekarang kita lihat secara bandarmologi ya. Kita lihat secara bandarmologi. Di sini kemarin ada AI, URX, ZP yang akumulasi beli, dan yang jual di sini ada AK, BK ya. Terlihat memang yang jual paling banyak di sini adalah AK ya. Jadi AK ini memang kalau saya amati access dari bulan-bulan sebelumnya, memang AK ini barangnya paling banyak ya di access. Jadi kalau teman-teman lihat di sini di foreign inflow-nya secara sekilas memang kelihatan asing net sell terus ya. Nah, tapi walaupun asing net sell, harganya markup. Nah, di sini mungkin bisa juga ada bandar yang keluar dan juga ada bandar yang masuk. Jadi di sini saya lihat kalau ACES ini bukan semuanya dikuasai oleh asing, tapi juga ada dikuasai oleh bandar lokal. Jadi sama-sama saling apa ya? Sama-sama saling tarik menarik ya di sini. Nah, ini terlihat antara buy dan sell-nya kemarin memang sempat di awal sesi antara yang HK sama yang haki lebih dominan yang HK. Yang haki kecil, tapi menjelang closing yang haki lebih dominan di sini. Ya. Itu ya untuk ACES. Info selanjutnya ACES ini kemarin ada berita dia akan masuk di LQ45 di tahun 2023, dan ini otomatis juga positif buat ACES. Oke ya, kita skip ACES, kita langsung aja ke SMRA.
SMRA ini sebetulnya di sektor properti ya. Nah ini teman-teman kalau amati beberapa hari terakhir sektor properti mulai gerak ya. Walaupun sebetulnya belum kelihatan bullish, tapi sudah mulai gerak dari fase sideways-nya. Dan di sini kemarin SMRA lumayan atraktif gerakannya ya. Volumenya di sini naik 296%. Secara MACD di sini masih akumulasi dan ini kemarin kembali naik tinggi lagi histogramnya. Kemudian secara RSI ini masih strong, momentumnya masih oke. Dan kalau kita lihat resistnya di sini teman-teman ya. Nah, ini di sini 615. Kemudian support terdekatnya di sekitar 605 ya. 605 sampai 600 itu support terdekatnya. Jadi ini kemarin karena closingnya di bawah resist, sebetulnya sinyalnya kalau dibilang bagus banget enggak, kalau dibilang jelek juga enggak, tengah-tengah ya. Jadi dan ini baru candle pertama naik, jadi besok masih ada kemungkinan dia untuk mencoba kembali ngebreak di 615 ya. Kalau pagi-pagi udah rame bid overnya 615 kejebol, teman-teman bisa langsung hajar aja. Dan kita bisa pasang jual untuk resist atasnya lagi di sini sekitar 625 ya. Jadi besok kalau rame bisa hajar 615, kemudian bisa pasang jual sekitar 625 ya. Oke. Saham ini karena range di 600-an, satu ticknya itu kenaikannya 5 poin dan itu setara sekitar 1% ya teman-teman. Ini menurut saya enak juga buat scalping. Kemarin saya juga sempet sih icip-icip beli ini, hajar di 605 dan sell di 615 ya. Kemarin sempat icip-icip juga. Terus ini kalau kita lihat asing terakhir kemarin akumulasi cukup masif ya. Dan saya kaget, saya baru ngecek tadi asingnya kemarin akumulasi gede 10 miliar di sini. Dan terakhir akumulasi gede di sini November ya 2022 30 miliar. Habis itu asing nggak pernah akumulasi gede lagi dan baru akumulasi gede kemarin. Nah, ini pertanda sih. Pertanda ini ada apa asing akumulasi gede di SMRA. Itu ya. Terus kita lihat secara broksum Yuk ya, Yuk dan AK yang akumulasi dan yang jual PD sama AZ. SMRA ini dulunya juga termasuk primadona ya di sektor properti dan harganya masih murah. Kalau saya lihat harganya masih murah ya. Oke ya, kita skip mengenai SMRA, kita langsung aja ke MNCN. MNCN ini downtrend juga, downtrend lumayan parah ya. Terakhir dia sideways panjang ya, terakhir naik kenceng di bulan Juli 2022 1100, kemudian dia breakdown support dan turun sampai sekarang ya. Cuman harganya udah, kalau kita lihat secara valuasi memang udah murah. Secara RSI momentum juga sudah oversold. Dan kemudian secara volume ini 3 hari terakhir ini menunjukkan volume yang di atas rata-rata dibanding hari-hari sebelumnya. Dan ingat ya, MNCN ini adalah saham yang blue chip, sama kayak kemarin HMSP dan Gudang Garam yang grafiknya mungkin mirip-mirip kayak MNCN, kayak mirip-mirip kayak BMTR yang didistribusi dijual besar-besaran, kemudian ada pembalikan arah, bullish reversal, dan akhirnya naik lumayan signifikan. Dan ini MNCN juga seperti itu ya, volumenya naik 300% dan 200% ya. Kalau kita tarik garis, ini memang masih kondisi downtrend ya teman-teman ya. Jadi ini resistnya di sini, ini resistnya di sini, terus kemudian atasnya lagi di sini, atasnya lagi sekitar 755 ya.
Dan ini juga hampir golden cross ya, moving average MA5 dan MA20, candlesticknya udah di atas MA5. Nah cuman kemarin sayangnya dia closingnya di bawah resist ya, resistnya sekitar 730. Ini resist kuat ya, jadi kalau misalnya besuk 370 bisa break, teman-teman juga bisa hajar dengan target 755, bisa jual di 740, 745. Dan saham ini karena kenaikannya 5 poin, 1 sampai 2 ticknya berharga ya buat teman-teman yang transaksi gede. Misalnya scalping buat transaksi gede, ya enak sih kalau kita scalping ke saham yang fraksi range antara 500 sampai 800, 500 sampai 1000 lah, itu masih oke lah gitu. Oke ya, ini untuk MACD-nya juga masih akumulasi, masih di atas. Kita lihat secara bandarmologi ya. Di sini ada GRAI yang akumulasi cukup gede, 194.000 dan 104.000 lot, dan yang jualan rata-rata ZP, DP, RX, PD, ya kecil-kecil ya yang jualan. Oke, kita skip MNCN, kita langsung aja ke GoTo. GoTo ini kapan hari sempat saya rekomendasiin di grup ya teman-teman. Saya rekomendasiin dari harga 90-an ya kemarin. Dan setelah terjadi rally yang cukup signifikan ya, terakhir ini kemarin di 117 dan 120, seminggu terakhir sepekan kemarin bergerak sideways dengan atasnya 120 dan bottomnya bawah 115. Dan ini closingnya kemarin pas di 117. Nah besok ada kemungkinan dia akan mencoba ngetes lagi ke 120 ya. Kalau 120 break ya harapannya bisa ke 125. Tapi saham ini kita nggak usah cari persentase yang banyak-banyak ya, karena di sini satu ticknya udah 1%, ini 2 tick aja udah hampir 2% gitu loh. Jadi dan juga secara bid offer GoTo ini nampung. Nah secara bid offer ini gede, jadi teman-teman mau beli lot yang cukup besar nampung gitu loh. Jadi cukup ya kita satu tick buang gitu aja, nggak usah cari presentasi yang tinggi, karena kalau saya kayak gini buat tiktokan aja udah cukup itu ya. Kita lihat secara bandarmologi, ada AK, CP yang akumulasi cukup gede dan yang jualan KZ sama U. Sepertinya ini asing kemarin akumulasi besar. Nah ini closingnya kemarin asing akumulasi 75 miliar, dan ini akumulasi terbesar setelah tanggal 24 waktu naik 4,38%, yaitu akumulasinya 208 miliar. Dan melihat geliat pergerakan GoTo yang akhir-akhir ini atraktif, saya yakin banyak sekali dana pensiun ataupun institusi yang masuk ke GoTo gitu loh. Oke ya, kita skip mengenai GoTo, kita langsung aja ke Sliss. Sliss ini kemarin breakdown support ya. Nah ini breakdown support udah, kita lihat udah tembus dari supportnya, support line-nya. Bentar nih saya gambar yang bagus. Nah ini udah jebol. Nah ini udah jebol, terus ini sih ke bawah ya, ini targetnya ke bawah udah kena. Terus kemarin technical rebound, kalau saya lihat sih mengenai Sliss ini technical rebound. Kemudian di sini ada hammer, di sini ada candle ya. Nah ini menunjukkan tekanan beli atau minat beli sudah mulai ada ya, dan sudah bergerak di atas MA5. Terus untuk kita lihat resistnya di mana, resistnya di sini teman-teman, dan di sini ya. Ini resistnya 212. Jadi ini kemarin juga sama, tutupnya di bawah resist 212.
seharusnya kalau dia bisa tutup di atas 212 itu akan lebih strong, karena dia turun closingnya di bawah 212, 210. Jadi besok pagi mungkin butuh konfirmasi lanjutan. Opening dia harus mungkin dia harus open sama dengan low, atau mungkin dia open harus ini ya, paling enggak tidak merah lah istilahnya, tidak merah langsung hijau. Nah itu momentumnya dia bisa ngetes ke 222 bahkan di atasnya lagi. Oke ya. Terus kita lihat secara volume dia kemarin lumayan signifikan kenaikannya 500% ya. Kemudian secara RSI momentum sudah oversold. Jadi kalau kita lihat secara momentum dia ada gambar banjir warna biru kayak gini. Apa ya bahasanya? Pokoknya Bapak Ibu teman-teman kalau inget modelnya kayak gini, nah ini udah murah sih kalau saya lihat, udah murah. Parameternya di bawah 30%. Syukur-syukur kalau dapat di bawah sekali di 20%, ini sudah momentum untuk spekulatif buy. Nah, kalau udah di atas ya udah mahal istilahnya seperti itu. Namun secara MACD di sini masih distribusi ya, jadi hati-hati. Jadi secara tren jangka menengah untuk SLIS ini masih berpotensi turun lagi karena di sini masih distribusi. Tapi secara short term untuk besok masih ada kemungkinan dia naik. Gitu ya. Ya tergantung trading plan teman-teman. Kalau trading plannya scalping ya why not, nggak masalah sih. Tapi kalau teman-teman swing ya tunggu konfirmasi terus, tunggu dia bergerak uptrend karena ini masih menunjukkan downtrend ya, distribusi. Ya. Kemudian untuk SLIS kita lihat secara bandarmologi. Nah, ini ya asing akumulasi kecil sih, cuman sebetulnya saham kayak gini bukan murni mainan asing gitu. Nah, YB, YP, YB, YU yang akumulasi, yang jual XC, EP ya, rata-rata retail. Oke, saya rasa SLIS cukup, kita langsung aja ke Waskita. Nah, sebetulnya awalnya saya ragu sih mengenai Waskita karena sektor konstruksi ini semuanya kinerjanya bad. Kemudian menurut saya nggak ada sentimen apapun di sektor konstruksi. Ya karena kita lihat IHSG 2 minggu terakhir udah bullish, banyak sekali saham-saham yang sudah terbang di atas. Nah saham-saham yang kondisinya downtrend macam kayak Waskita, macam kayak Adi, terus properti otomatis dikerek lagi sama bandar karena memang saham-saham tersebut memang masih di bawah gitu loh. Nah kalau saya lihat sih untuk konstruksi ini masih technical rebound ya, belum confirm dia mau uptrend gitu loh. Nah cuman kalau dilihat dari sisi candle, long candle seperti ini, kemudian volumenya gede, kemudian dari sisi MACD-nya udah mulai akumulasi ke atas, ya ada potensi misalnya besok untuk sektor konstruksi jalan lagi atau naik kembali gitu. Nah, ini target resistnya di sini ya. Ini udah dekat sih sebetulnya. 352 ya. Ini resistnya 352. Kalau break dia bisa main di angka ini ya, 380. Jadi kalau break 352 bisa main di angka 380. Tapi kalau nggak bisa break 382 ya sebaiknya strong sell aja dulu. Kemungkinan banyak yang profit taking nanti gitu loh. Karena kemarin volumenya tinggi bikin spike gitu. Nah, tapi kalau misalnya besok bisa tembus 352 dan naik sampai 380 dengan spike volume lagi, kemudian MA5 crossing dengan MA20, bisa juga ini saham sudah mulai menunjukkan awal tren bullish gitu loh. Nah, cuman sebulish-bulishnya saham kalau misalnya sentimennya belum kuat biasanya ya turun kembali kayak gitu. Beda dengan sektor emas kayak MDKA, Antam, kemudian sektor nikel, Inco. Ini kan memang sentimennya lagi kuat akhir-akhir ini. Kita lihat indeks emas terus kena isu mengenai resesi di negara-negara maju, ya otomatis harga emas dunia naik.
Nah itu bikin saham-saham sektor emas mulai menggeliat gitu. Nah itu sentimennya kuat teman-teman. Jadi kalau sentimen kuat seperti itu, ya kalaupun dihajar turun masih bisa diangkat lagi gitu. Nah kalau konstruksi ini belum ada sentimen apapun, belum ada ya berita-berita apapun yang men-trigger gitu. Nah itu ya. Jadi scalping aja sih menurut saya, scalping aja. Kalau teman-teman banyak yang nyangkut di atas, menurut saya ya jangan keburu di averaging sih. Mungkin bisa pakai akun lainnya buat scalping gitu. Gitu ya. Oke, untuk kita skip, kita langsung aja ke Adi. Adi chartnya sama dengan Waskita. Cuman secara fundamental sih kalau saya lebih milih Adi daripada Waskita. Waskita kemarin direktur utamanya baru kena skandal ya. Nah, skandal korupsi istilahnya, dari si manajemen juga kurang kredibel. Tapi kalau Adi ini lumayan sih, kemarin habis red issue juga. Biasanya saham BUMN habis red issue dia bergerak naik secara pelan-pelan ya. Ini juga sudah crossing secara moving average, MA5 dan MA20 udah crossing dan sudah menunjukkan bullish jangka pendek, dan ini MACD-nya juga sudah akumulasi. Terus dari sisi RSI juga masih strong ke atas. Dan kalau volumenya kita lihat naik 200% kemarin. Kita cek ya, di asingnya juga kemarin mulai akumulasi walaupun nggak banyak ya. Terus nah ada AK sama BK, dan BK ini net buy loh di average 483. Jadi net buy yang ya meskipun lotnya nggak banyak tapi lumayan sih. Yang jualan lotnya semuanya kecil-kecil, jadi net buy-nya lebih dominan. Ya bagus nih Adi. Targetnya kemana? Ya paling nggak ke 500 ya targetnya. Paling deket ke 500. Kalau 500 tebus ke sini ya. Nah ini yang saya paling suka saham ini, saham ini apa namanya, kayak Aces. Jadi dia sudah mau deket main di angka 500 ke 505 itu udah 1%. Ya jadi buat tiktokan enak gitu loh teman-teman. Oke ya, mungkin itu dulu dengan Adik. Kita langsung aja ke saham terakhir, yaitu gula. Saham ini sebetulnya saham IPO tahun lalu ya. Tahun lalu, belum lama sih IPO. Dan kalau kita lihat grafiknya strong uptrend ya, MACD-nya terlihat di sini bergerak naik ke atas terus, dan ini juga chartnya juga masih ke atas terus. Dan ini terakhir udah naik 4 candle ya. All time high, udah naik all time high, tapi masih ada potensi. Terus dari sisi momentum memang sudah mahal karena ini overbought ya. Cuman gini, saham saham kalau uptrend biasanya untuk RSI atau stokastik ini sinyalnya nggak begitu valid, karena saham yang uptrend di sini akan naik ke atas terus ya. Itu jadi bisa juga dia masih bisa ke atas terus karena patokannya kita lihat secara MACD gitu. Kita lihat ya, gula. Nah ini asingnya akumulasi terus nih, udah dari Januari, walaupun kecil ya, jadi akumulasinya kecil-kecil tapi net buy terus ya teman-teman ya. Dan ini ya saham kayak gini naik 2 tik buang aja udah cukup sih menurut saya. Nah ini AK yang akumulasi ya, asing juga 13.000 lot, yang jual LS. Nah, ini saham beggar loh, ini sudah 2022 lalu masih 177, sekarang udah 400. Gila, udah 100% lebih nih saham naik gitu. Itu ya. Cuman ya ini udah karena naik 4 hari berturut-turut ya. Kalau besok misalnya masih naik, teman-teman buru-buru jual aja gitu loh. Mungkin nunggu penurunan koreksi wajar kayak gini, baru nanti kita bisa swing kalau misalnya kondisi chartnya masih bagus gitu.
Oke ya, sudah semua saya bahas malam hari ini. Ada Aces, SMRA, MNCN, Goto, Slis, Waskita, Adi, dan Gula. Dan sekali lagi yang saya review malam hari ini sifatnya disclaimer on. Tidak ada ajakan membeli dan menjual. Semua hanya semata-mata sebagai bahan edukasi, analisis teknikal buat teman-teman semuanya. Dan apabila teman-teman suka dengan videonya, mohon untuk like, comment, subscribe, dan share. Dan apabila teman-teman belum memiliki akun di Mira Aset Sekuritas, silahkan bisa japri di WA saya di 085735144144. Saya pasti akan bantu, akan ada banyak benefit seperti grup rekomendasi, private training, mentoring, dan lain sebagainya. Oke, mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya.